Pendekatan moral mengatakan bahwa disabilitas itu mesti karena dosa, hukuman atas dosa, sama seperti dalam kisah yang dicatat Yohanes 9. Yesus ditanyai oleh murid-muridnya, ini dosa siapa? Orang lumpuh. Dosanya atau orang tuanya? Lah, anak lahir lumpuh apa ya bisa dianggap dosa? Dalam percakapan saya dengan teman-teman disabilitas, saya juga menemukan hal yang ajaib. Termasuk ketika saya bertanya kepada mereka, kalau Tuhan berikan kepadamu kesempatan memilih kehidupan, kehidupan macam apa yang kau inginkan? Beberapa mereka mengatakan kehidupan yang seperti ini. Tidak stuck pada konsep kita gitu. Lalu kemudian kita bisa sampai mengerti pada, oh iya itu sebetulnya dia sedang lagi ngomong tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, bagaimana mereka mentransendensi mereka, diri mereka memahami dan makna itu. Iya, memang tidak mudah ya, tidak sederhana. Saya sendiri belum pernah mengajar katekisasi kepada penyandang disabilitas kognitif. Tapi saya bayangkan begini. Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung. Program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita mempercakapkan tentang teologi gereja ataupun juga perkembangan ataupun isu teologi yang tengah mengemuka pada masa kini ataupun isu-isu publik yang perlu kita perhatikan agar dengan demikian kita dapat meresponsnya secara tepat sebagai umat Kristen. Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang topik yang menarik menurut saya ini ya. Apakah penyandang disabilitas adalah Imago Dei? Apakah penyandang disabilitas adalah Imago Dei? Dan untuk membincang tentang topik ini telah hadir di studio. Saya mau menyapa Ibu Pendeta Linda Mismanto. Kembali Ibu Pendeta, saya menyambut kedatangan kesediaan Ibu Pendeta. Boleh bercakap-cakap nih dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Apakah penyandang disabilitas adalah Imago Dei? Dan ini adalah topik yang Ibu Pendeta tulis dalam tesis Ibu ya? Salah satu bagian. Salah satu bagian Dari ya. bagian besar. Bagian besar. Oke. Dari satu bagian besar yang Ibu Pendeta sudah tulis dan pasti sudah dipertanggungjawabkan. Dan kita mau mempercakapkan tentang ini. Apakah penyandang disabilitas adalah Imago Dei? Saya mau memulai segmen yang pertama ini karena ada kata disabilitas, Bu Pendeta. Apa sih disabilitas? Ada yang disabilitas, ada yang difabilitas, ada ada different. Able. Ini iya ada different able, ada disable. Sebetulnya kalau disabilitas ini membicarakan apa dan apakah ada bedanya dengan difable atau ini cuma soal istilah aja? Beberapa kelompok orang memang menyukai untuk menggunakan difable, different able. Saya kira itu ada benarnya. Tapi bagaimanapun saat ini masih secara formal, undang-undang kita menyebut sebagai undang-undang bagi tentang penyandang disabilitas. Ada juga pesan secara tidak langsung bahwa bagaimanapun mereka masih mengalami perlakuan diskriminatif. Kita berharap nanti kita bergerak menjadi difable, different able untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Nanti kita akan melihat percakapan kita akan ke sana. Tapi saat ini bagaimanapun harus diterima mereka dianggap sebagai disable, tidak dapat. Tapi betulkah mereka tidak dapat? Dalam perjumpaan saya dengan sekian banyak teman yang disebut penyandang disabilitas, mereka bahkan melakukan hal-hal yang jauh lebih keren daripada mungkin orang-orang yang menganggap dirinya able. Mereka bisa melakukan banyak hal dan mereka melampaui apa yang dipandang oleh masyarakat mereka tidak disable atau tidak mampu.
Ya, jadi Hmm. undang-undang kita masih menyebut mereka sebagai penyandang, menyebut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 masih mengatakan undang-undang tentang penyandang disabilitas. Gitu. Nah, tadi Bu Pendeta sudah menyampaikan nih bahwa secara umum orang melihat mereka itu tidak dapat, tidak punya kemampuan, tidak sempurna, tidak normal. Kira-kira Bu Pendeta bisa memberikan penjelasan dari mana ya kita memperoleh gambaran soal normal, tidak normal, soal dapat, tidak dapat, soal ini kurang utuh, soal ini kurang sempurna dan tidak Ya, sempurna. ya, bagaimanapun ini tidak lepas dari budaya masyarakat. Ya, sebagai contoh, budaya masyarakat itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar salah seperti matematika ya. Kadang itu sesuatu yang mestinya masih bisa diubah. Contoh begini, saya ingat betul ketika kalau kita melihat lukisan Mona Lisa. Mona Lisa itu kan lukisan perempuan cantik yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kira-kira pernah nggak bertanya, berat badannya berapa? Si Mona Lisa itu seorang perempuan cantik, sama sekali tidak tampak semampai seperti gambaran perempuan cantik di era model saat ini. Kalau di era 20 tahun lalu Cindy Crawford-nya atau Naomi Campbell, saya nggak tahu era sekarang, itu tipis banget, itu cantik. Berarti apa? Ada pergeseran dari definisi kata cantik. Siapa yang membentuk? Itu budaya. Contoh lain. Kita orang Asia berlomba-lomba, khususnya di Indonesia, memutihkan kulit. Padahal teman-teman kulit putih, mereka mengatakan kulit sawo matang itu sangat cantik. Yang membuat orang Indonesia berpikiran kulit putih itu cantik dari mana? Dari media kan? Dari produk perawatan kulit. Makanya, jadi contoh lain. Saya ketika masih remaja, saya tidak pede dengan profil saya yang orang Tionghoa yang made in China ini, dengan muka sipit, rambut lurus. Saya tidak pede, kulit kuning. Saya membayangkan yang cantik itu bintang-bintang film yang mukanya Indo, blasteran. Tapi sekarang era Agnes Mo, drakor, bintang Korea, yang cakep itu kayak apa? Yang cantik itu kayak apa? Terjadi pergeseran. Jadi budaya juga yang membentuk. Jadi saya pikir, saya percaya bahwa itu masih bisa kita ubah. Yang membuat orang bisa mengatakan seorang penyandang disabilitas tidak normal, itu budaya. Karena apa? Karena itu yang dibentuk dari turun-temurun dan Asia itu sangat kuat di situ. Dan bagaimanapun dalam studi disabilitas, salah satu yang sangat berperan adalah pendekatan moral. Pendekatan moral mengatakan bahwa disabilitas itu mesti karena dosa, hukuman atas dosa, sama seperti dalam kisah yang dicatat Yohanes 9. Yesus ditanyai oleh murid-muridnya, ini dosa siapa? Orang lumpuh. Dosanya atau orang tuanya? Lah, anak lahir lumpuh apa ya bisa dianggap dosa? Ya orang tuanya. Itu ada dalam masyarakat kita. Makanya lalu muncul semacam kepercayaan, jangan nyembeli ini kan betul pas ada seorang teman disabilitas yang bercerita pada saya. Dia terlahir dengan tangan tidak seperti kita. Hanya sampai lengan. Dia mengatakan ketika itu banyak tetangganya mengatakan pada ibunya, kamu tuh suamimu dulu nyembeli ayam kan? Jadi seolah-olah secara tidak langsung itu dosamu, dosa suamimu, anakmu seperti itu. Nah, apa hubungannya? Jadi selalu didekatkan dengan pendekatan moral yang mengatakan ya itu salah, itu dosa, ujian iman, kurang percaya, gagal iman, sehingga stigma itu menambah buruk. Karena di dalam kepercayaan yang disebut normal, dan itu bagaimanapun dogma agama sangat berpengaruh. Karena itu kita hari ini mempercakapkannya untuk mengatakan bahwa bagaimana teologi Kristen seharusnya melihat itu. Baik. Jadi itu yang sangat berpengaruh. Baik, jadi Bu Pendeta, bagaimana kita memaknai gambar Allah ini dalam perspektif teman-teman disabilitas? Ya, ini harus kita akui bahwa pemahaman tentang gambar Allah atau imago Dei itu
penafsirannya tidak pernah tunggal. Dalam sejarah harus diakui, ada penafsiran yang mengatakan interpretasi memandang bahwa gambar Allah itu kemiripan fisik dengan Tuhan. Lah ini lebih sulit ya membayangkan Tuhan itu apakah laki-laki, perempuan, bagaimana ya, rambutnya, mau kulitnya kuning, kulitnya hitam, nah itu kan jadi susah. Betul. Rasanya itu banyak ditinggalkan. Tapi kemudian muncul bahwa imago Dei atau gambar Allah itu adalah kapasitas manusia untuk bernalar seperti halnya Tuhan. Jadi Allah itu adalah hikmat yang luar biasa menciptakan dunia, maka mestinya yang disebut gambar Allah itu rasionalitas, kemampuan manusia bernalar. Nah, bagaimana dengan penyandang disabilitas kognitif? Yang tidak punya kemampuan itu, berarti mereka bukan imago Dei. Kalau menurut pendekatan ini. Lalu ada juga penafsiran interpretasi yang mengatakan bahwa imago Dei ini kapasitas manusia berkuasa atas bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, lalu dikatakan berkuasalah. Lalu dihubungkan itu secara paralel begitu saja. Nah, yang menyedihkan lalu muncul pola hierarkis. Bahwa manusia itu paling tinggi di atas ciptaan. Lalu muncul menjadi persoalan-persoalan baru. Lalu manusia menjadi semena-mena terhadap. Lalu hierarkis laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Ya. Nah, itu menjadi persoalan. Jadi melegitimasi atau mendukung eksploitasi atau penindasan atas yang lebih lemah, atas tatanan ciptaan Tuhan. Tapi ada juga yang menerjemahkan bahwa yang namanya imago Dei itu kebebasan manusia. Bebas manusia, bebas mencipta, bebas menentukan, bebas melampaui bahkan dirinya. Sekali lagi di sini terjadi membuat para penyandang disabilitas tersingkir. Bagaimana dengan penyandang disabilitas fisik yang tidak bebas melakukan apa saja? Bagaimana dengan dalam kapasitas tertentu memang ada penyandang disabilitas fisik yang bisa melakukan banyak hal sama seperti orang lain karena dengan alat bantu dan dengan kreativitas pikirannya. Tapi ada juga yang tidak. Apakah itu imago Dei? Nah, ini seringkali penafsiran atau interpretasi tentang imago Dei seringkali membuat kelompok teman-teman penyandang disabilitas tidak masuk dalam kategori tidak masuk amiga. Jadi mereka dianggap coret, bukan imago Dei. Apakah demikian? Nah, ini menarik karena dalam perkembangan kemudian ada kesadaran Dewan Gereja Dunia pada tahun 1998 membentuk satu networking, jaringan. Kalau diterjemahkan itu jaringan advokat, perjuangan kalau dalam bahasa Inggris aslinya Ecumenical Disability Advocates Network. Terjemahannya nggak enak, edan. Edan gendeng ya, gila ya. Tapi sebenarnya aslinya begitu, dibuat oleh Dewan Gereja Dunia dengan sebuah tujuan, dilatar belakangi oleh kesadaran bagaimana membangun satu jejaring networking secara ekumenis di dunia ini, yang gereja harus menjadi bagian untuk bergerak dalam isu disabilitas untuk terus-menerus menggumulkan teologi disabilitas, termasuk melihat kembali cara berpikir tradisional yang selama ini dipegang tentang imago Dei. Jadi tentang imago Dei. Jadi sesuatu yang harus kembali diperiksa secara kritis. Ini benar nggak sih? Jangan-jangan kita memegang dogma yang keliru, termasuk tentang imago Dei, padahal itu sangat penting. Ketika manusia menghayati identitas dirinya sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah, itu mempengaruhi perilakunya dalam banyak hal. Lah kalau itu salah, jadinya apa? Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi concern perhatian dari Eden. Ya, Dewan Gereja Dunia dan kita semua bergerak mestinya ke sana untuk mulai berani meninjau kembali, memeriksa kembali
pemahaman kita. Teologi kita juga ya. Betul. Teologi Dan dalam kita satu juga. dokumen mereka yang berjudul A Church of All for All menekankan bahwa kalau kita mau menafsirkan Imago Dei harus dari sudut pandang kristologis. Dan itu masuk akal. Kristologis dan soteriologis. Kristologis berarti berpusat pada Kristus dan berpusat pada karya keselamatan Allah. Karena selama ini penafsiran pemahaman tentang Imago Dei selalu dalam berpusat pada penciptaan, kreasionis dan antropologis, berpusat pada manusia. Padahal lupa bahwa Antroposentris ya. ya pada gambar Allah itu mestinya adalah Kristus. Nah, Oke. itu. Baiklah. Nah, sekarang kita mau melihat supaya kita juga memeriksa teologi kita. Memaknai Imago Dei dalam perspektif teologi disabilitas itu seperti apa, kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung, dan kita sedang mempercakapkan apakah penyandang disabilitas adalah Imago Dei. Ini sesuatu yang menantang, topik yang menantang para sahabat, dengan narasumber Ibu Pendeta Linda Mismanto. Baiklah, kita bersama-sama hendak memeriksa teologi kita ini tentang Imago Dei. Bagaimana perspektif Imago Dei dalam teologi disabilitas? Ya, Eden mengingatkan kita dan para teolog disabilitas mengingatkan kita bahwa memahami manusia sebagai gambar Allah tidak mungkin dilepaskan dari Kristus. Ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah
gambar Allah yang sempurna. Gambar Allah yang pertama rusak, kita tahu ya, Ya, Adam. Adam. Kemudian Kristus, kita diciptakan, di dalam Kristus manusia diciptakan baru, sebagai ciptaan baru. Sehingga mestinya kalau kita memahami gambar Allah tidak bisa dilepaskan dari Kristus dan tidak bisa dilepaskan dari konteks karya keselamatan di dalam diri manusia yang dikerjakan Allah dalam diri manusia. Mari kita lihat Kristus. Kristus sendiri ketika dia menjadi manusia, dia berada dalam keterbatasan. Kita tahu itu. Dia membiarkan dirinya membutuhkan tangan orang. Yesus berkarya, dia lapar, dia haus. Yang dikatakan oleh surat Paulus pada Filipi, jemaat Filipi menanggalkan, mengosongkan diri. Kita tahu itu. Tapi yang menarik adalah, apakah kita ingat waktu Yesus disalib, mati, dikuburkan, lalu bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia mengatakan, mari tanganmu. Dalam percakapan dengan Thomas, Yesus menyerahkan tangannya, tusuklah, apa istilahnya, kenakanlah pada jarimu pada tanganku dan pada lambung. Berarti apa? Bekas luka itu ada kan? Pertanyaannya, apa Yesus tidak bisa melakukan operasi plastik? Pasti dia tidak membutuhkan itu. Betul? Zaman itu tidak ada operasi plastik dan kita tahu Tuhan Yesus tidak membutuhkan operasi plastik karena dia Allah berkuasa. Bisa saja bekas luka itu tidak hilang, artinya selesai. Tidak perlu ada bekas luka. Tapi kenapa dia membiarkan bekas luka itu ada? Menurut Bukan saya semata-mata agar Thomas percaya karena dia butuh bukti. Betul. Karena toh akhirnya Thomas juga tidak menyentuhnya. Tapi intinya itu pesan kuat bukan hanya untuk Thomas. Saya percaya pesan kuat untuk kita semua. Tuhan membiarkan dirinya yang berkuasa menunjukkan tanda kutip disable-nya. Nah ini menarik ya. Bahkan ada Nancy Aislinn menuliskan The Disable of God. Yesus seperti itu, membiarkan dirinya seperti berada dalam keadaan disable. Tapi itulah. Tapi kalau kita melihat salib sendiri, kalau Paulus bilang salib bagi dunia adalah bagi orang Yahudi kutuk, bagi orang Yunani kebodohan. Tapi salib adalah hikmat Allah. Jadi Tuhan membongkar, menjungkir balikan pemahaman orang untuk menunjukkan bahwa Kristus itu tidak salah, bahwa dia membiarkan itu. Jadi ini sangat penting karena di tengah masyarakat yang sangat memuja keunggulan, superioritas, kesempurnaan, bagaimana Kristus menyatakan diri di dalam tampaknya, di dalam keterbatasan. Dalam vulnerable itu. Iya, dalam kerapuhannya itu. Nah, yang sayangnya seringkali kan teologi Kristen itu seringkali di kelompok tertentu bahkan menonjolkan bahwa atas nama iman, kuasa ilahi, maka semua itu menjadi tidak ada tempat. Seolah-olah semuanya harus superior semua. Nah ini menarik. Kalau kita memahami imago Dei, ketika melihat Kristus, dia adalah gambar Allah yang sempurna. Jadi dari sini kita bisa melihat, berarti apa? Bahwa saya baru bisa menemukan imago Dei saya ketika saya berjumpa dengan Kristus. Nah, di situ spiritualitas. Ya. Di situ spiritualitas. Karena toh sebenarnya dalam satu interpretasi teologis tentang gambar Allah, imago Dei, itu tidak melulu bicara tentang fisik, tapi dalam relasi manusia dengan Tuhan. Hanya manusia yang bisa memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, bukan makhluk lain. Jadi menjadi manusia berarti hidup dalam satu hubungan, persekutuan yang intim dengan Allah. Dan jangan bayangkan bahwa penyandang disabilitas tidak. Bahkan disabilitas kognitif pun, mereka yang dianggap sebagai tidak seperti orang lain. Saya sangat tersentuh ketika membaca buku Henry Nouwen. Nah ini ketertarikan saya untuk masuk dalam memahami mereka. Salah satu dari buku yang diterjemahkan sudah dalam bahasa Indonesia, tulisan Henry Nouwen sebelum beliau kemudian wafat. Tidak lama kemudian. Itu tulisan yang sangat menyentuh. Judulnya adalah
Adam yang dikasih Tuhan. Kalau nggak salah di dalam bahasa Inggris, the beloved Adam. Adam sendiri dikenal oleh Henry Nouwen sebagai seorang yang membutuhkan bantuan dalam banyak hal. Tapi justru dia mengatakan, saya menemukan Kristus dalam diri Adam. Dan dalam diri penyandang disabilitas lain. Ini sangat menyentuh. Dia mengatakan yang saya tidak pernah lupa adalah gini. Orang mengenal saya sebagai orang yang, kalau saya diperkenalkan pada orang lain, saya punya sekian banyak identitas. Pengajar, pembicara seminar, dan sebagainya lah. Tapi di depan mereka, saya bagaikan telanjang. Buat mereka penyandang disabilitas seperti Adam, kognitif, dan yang lain, mereka nggak peduli itu. Tapi mereka menatap saya dengan penuh cinta. Dan beberapa pengalaman kecil dibagikan oleh Henry Nouwen. Ketika ada seorang perempuan yang, seorang wanita dari kalangan yang tampak khusus ya. Dari penampilannya jelas dia dari keluarga yang tidak sembarangan orang bisa berada di sana. Dari kelas atas. Tapi tampak sekali dia menderita depresi dan memang datang kepada Henry Nouwen sebagai seorang konselor untuk mendapatkan bantuan. Nouwen mengundang, kalau Anda mau, saya ingin mengundang Anda makan bersama dengan komunitas kami. Dia berada bersama dengan Adam dan kawan-kawan. Dan itu makan malam pertama, perempuan itu bersama mereka. Tapi sejak itu, dia mengatakan, saya disembuhkan. Karena apa? Karena perempuan itu mengalami problem gambar diri. Dia mengatakan, selama ini saya selalu melihat orang mencintai saya, menghargai saya, karena semua predikat saya. Dan saya merasa sangat menderita karena ada orang yang punya label lebih dari saya. Jadi, orang menghargai saya dalam posisi saya, tapi begitu ada orang yang rasanya lebih dari saya merasa saya tersaingi. Tapi ketika menatap mereka, mereka memperlakukan saya dengan penuh cinta tanpa peduli itu. Saya tahu di sini Kristus hadir. Ketulusan mereka menerima saya, padahal itu penyandang disabilitas kognitif. Jadi bahkan Allah hadir, bisa hadir dan menyatakan persekutuan yang penuh dengan cinta pada orang seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari pengalaman empiris, siapa bilang mereka bukan gambar Allah? Kalau di dalam diri mereka, Kristus hadir. Baik, Ibu Pendeta tadi menjelaskan dari sisi Henry Nouwen yang ketika melihat Adams yang melakukan hampir segala sesuatu membutuhkan bantuan orang lain. Dan justru di dalam dirinya dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Justru ketika dia tidak dalam posisi mengajar dengan segala macam predikatnya, atributnya, tapi justru ketika dia melayani, ketika dia berjumpa dengan penyandang disabilitas, di situ dia berjumpa dengan Kristus. Atau dengan perempuan yang pada saat makan bersama itu dia melihat Kristus melalui mereka. Tetapi bagi mereka yang penyandang disabilitas sendiri, bagaimana mereka berelasi dengan Allah, mereka sendiri, itu sejauh yang Ibu lihat dan dengar dari mereka bagaimana? Banyak sekali ya. Jadi kalau ada satu lagi Amos Yong, dia adalah seorang teolog Asia yang juga menulis memberikan perhatian teologi disabilitas, beberapa tulisan. Saudaranya sendiri, adiknya, saya kalau nggak salah, adiknya, saudara sendiri penyandang disabilitas kognitif. Tapi menarik, dia bisa menceritakan bagaimana adiknya memberikan banyak pesan kepada sang ibu, kepada komunitas jemaatnya tentang Tuhan. Jadi ibunya banyak mengalami inspirasi. Dia seorang teolog, tapi dia masih melihat ada dimensi itu. Nah, dalam percakapan saya dengan teman-teman disabilitas, saya juga menemukan hal yang ajaib. Termasuk ketika saya bertanya kepada mereka, kalau Tuhan berikan kepadamu kesempatan memilih kehidupan macam apa yang kau inginkan? Beberapa mereka mengatakan kehidupan yang seperti ini. Kenapa begitu? Karena saya bisa melihat dalam kondisi saya betapa Tuhan mencintai saya. Tuhan berikan kawan-kawan pada saya. Saya bisa menemukan teman yang tulus atau tidak. Padahal hidupnya ada di kursi roda.
Dia masih membutuhkan bantuan teman, orang lain. Sebagian dia bisa lakukan sendiri, tapi ada bagian-bagian yang dia tahu betul dia membutuhkan orang lain. Jadi dia mengatakan Tuhan mencintai saya. Apalagi yang kurang? Tuhan mengasihi saya. Tuhan Tuhan mungkin tidak saat ini saya tidak bisa berjalan, tapi saya bisa melakukan banyak karya. Ada yang bahkan mendirikan perusahaan dan mempekerjakan 20 orang yang bukan penyandang disabilitas. Dan dia ownernya. 20 orang bergantung padanya. Karena awalnya sebenarnya dia tidak bermaksud mendirikan perusahaan. Awalnya dia diminta bermitra dengan seorang rekan bisnis. Lalu dia merasa ada yang tidak adil tidak transparan dalam urusan bisnis ini. Dia bermaksud mengundurkan diri. Dia bubarkan usaha itu, dia menarik diri. Tapi kemudian dia kasihan dengan 10 orang yang tinggal. Lalu dia mencoba mendaftarkan perusahaan dari nol. Dia bilang, ayah ibu saya bukan pengusaha bu. Saya mendaftarkan izin usaha itu betul-betul dari nol. Saya belajar banyak hal. Saya bilang sama teman-teman 10 teman ini software ya, perusahaan software. Dia mengatakan, kita coba ya, nanti kalau tidak berhasil, setidaknya kamu sudah punya persiapan untuk bikin kerja sendiri. Dia cuman nggak tega, saya tidak menikah, belum menikah, tapi mereka punya anak. Teman-teman saya, mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga. Saya coba. Akhirnya apa? Dari 10 orang, dalam 2 tahun bisa menjadi 20 orang. Padahal kondisi fisiknya hanya di kursi roda dan dia mengatakan saya tidak bisa menggunakan kursi roda biasa. Kenapa? Karena tangan saya tidak bisa menggerakkan kursi roda yang beratnya lebih dari 1 kilo. Maksudnya gini, beban lebih dari 1 kilo nggak bisa dia tanggung dengan tangan yang lemah. Maka dia membutuhkan listrik. Jadi kondisi tangannya pun tidak sekuat orang lain. Tapi dia bisa mengerjakan banyak hal. Dia bekerja sama bermitra dengan perusahaan luar negeri dan dia mengatakan customernya ya. Dan dia mengatakan sekarang saya sedang mencoba membuat alat bantu bagi penyandang disabilitas tuli kalau nggak salah ya. Tuli atau buta, teman tuli atau teman buta untuk bisa belajar. Mengapa? Karena selama ini saya merasakan Tuhan tuh luar biasa mencintai saya. Saya diberikan orang tua yang luar biasa. Sehingga saya dan adik, mereka dua-dua penyandang disabilitas. Yang adik yang mengatakan saya tidak ingin hidup yang lain. Yang kakak mengatakan saya ingin menolong orang lain. Dia mengatakan nih, saya seringkali diajak ibu. Nah, yang luar biasa proses ya. Mereka selalu punya orang tua hebat. Jadi saya menemukan para penyandang disabilitas bisa sampai di titik ini. Sebagian besar karena orang tuanya hebat. Menurut saya hebat. Nah, si ibu itu sering membawa anak-anaknya pergi ke pertemuan para penyandang disabilitas. Ada support system. Ada support system dan dia pengurus si ibu. Cuman yang menyedihkan menurut dia, nih yang teman yang punya perusahaan ini bilang, saya melihat teman-teman yang lain tidak seberuntung kami. Mereka tidak punya akses pendidikan seperti kami. Lalu saya berpikir, lah kalau Tuhan sudah kasih kami orang tua yang begitu istimewa, saya diberi anugerah Tuhan kecakapan yang lebih, kenapa saya tidak bantu mereka? Nah ini jadi selalu seperti itu. Mereka memberdayakan. Memberdayakan karena satu hal, karena mereka tahu Tuhan mencintai. Jadi kalau tadi ditanyakan, bagaimana mereka membangun, menghayati diri mereka sebagai gambar Allah. Mereka tidak mengatakan saya gambar Allah. Mereka cuma mengatakan saya dicintai Tuhan. Saya memang tidak tanya apakah Anda gambar Allah. Saya tidak tanya itu. Tapi saya bertanya, hidup macam apa yang akan Anda jalani? Dia mengatakan, ya hidup yang seperti ini yang Tuhan cintai. Saya punya akses kepada dunia yang lain yang teman-teman lain mungkin tidak mengerti. Saya mengerti karena saya berada di sini. Nah ini menurut saya menakjubkan. Baik Bu Pendeta, ada pertanyaan saya menarik masuk ke situ tapi nanti ya kita ulas di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita membincang apakah penyandang disabilitas adalah imago Dei. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Ibu Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Apa yang menjadi dimensi spiritualitas dalam kita memahami konsep imago Dei? Ya, yang pasti ada hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat kreatif, ya. Tuhan adalah pencipta kita. Tidak mungkin Tuhan mengingkari ciptaannya. Tuhan yang baik itu. Yang kita bisa pahami adalah dalam konsep yang diusung oleh Eden untuk mengatakan gini, bahwa Tuhan itu menciptakan keberagaman. Nah, bisakah kita melihat bahwa setiap orang itu beragam? Beragam minat, beragam kemampuan, it's okay. Maka penyandang disabilitas harus ditempatkan dalam different able. Saya setuju, different. Mereka berbeda dengan kita, sama dengan saya juga. Betul. Kita semua sama berbeda. Keberagaman. Tapi dalam keberagaman mereka justru itulah membuat hidup ini menjadi diperkaya. Itu yang pertama. Kedua, saya kira kontribusi atau pemikiran, pergumulan atau concern perhatian dari Thomas Merton, seorang spiritualis yang mengatakan begini, pohon memuliakan pohon karena dia menjadi pohon. Sederhana. Pohon kalau menjadi kuda, itu berarti dia mengingkari sang pencipta. Jadi pemahamannya dia mau mengatakan gini, setiap orang itu berharga pada dirinya sendiri ketika dia diciptakan di dalam gambar Allah, di dalam dirinya sendiri. Nah, untuk bisa menemukan itu bagaimana? Saya harus tinggal dalam Kristus. Di dalam Kristus saya menemukan gambar Allah. Di situ cerminan Kristus mantul dalam diri saya. Disitulah saya bisa menemukan diri saya. Kira-kira begitu. Jadi gambar Allah itu tercermin dalam diri kita, sebuah pantulan. Nah, yang saya butuhkan adalah tinggal melekat dalam Kristus. Di situ spiritualitas. Dan saya menemukan pada kawan-kawan disabilitas, ketika mereka melekat pada Kristus, mereka mampu melihat hidup mereka dengan cara yang baru. Dan mereka bisa melihat apa? Oh iya ya, saya bisa melakukan hal yang unik gitu. Saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak percaya, saya bisa lakukan. Jadi kira-kira menemukan diri saya di dalam Kristus, disitulah gambar sesungguhnya diri saya. Gambar diri saya sesungguhnya sebagai imago Dei di dalam Kristus. Melekat pada Kristus seperti yang Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah dalam aku, di dalam aku kamu akan berbuah banyak. Jadi spiritualitas kan sebuah kesadaran akan akan hadirnya Tuhan, sederhananya begitu ya. Jadi transendensi, ada sesuatu bukan sekedar hidup kita hari ini, ada sesuatu yang kita sadari sebagai beyond ya, melampaui diri kita, dan itu Tuhan yang harusnya membawa kita melihat hidup kita bukan perkara-perkara yang seperti yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, dan mereka mampu untuk itu juga, mentransendensi.
Betul, betul. Mereka mampu melihat itu. Jadi teman-teman yang saya jumpa ini teman-teman yang luar biasa. Tapi itu tidak serta-merta. Proses yang luar biasa. Tapi yang saya melihat adalah peran dari keluarga itu sangat penting. Nah ini situ masuk. Peran keluarga dan orang tua. Ada seorang teman, dia seorang trainer yang cakap. Dia mendapatkan beasiswa, studi keluar, dia melakukan karya pemberdayaan ekonomi, luar biasa. Dengan kondisi disabilitas fisik. Tapi menariknya dia mengatakan apa? Mama mengatakan apa? Dia akan mengatakan gini, Mama, kenapa aku tidak punya tangan seperti yang lain? Dia bilang, kamu tahu kakakmu rambutnya keriting, kamu lurus. Kan orang beda-beda. Itu ketika dia masih balita, masih kecil, masih belum dewasa. Kamu tahu orang tuh berbeda. Itu yang tertanam dalam pikiran. Aku berbeda dengan kakak, it's okay. Kan orang nggak harus sama. Dan itu yang menggerakkan. Dia masuk, salah satu lagi komunitas. Masuk sekolah inklusi. Itu berarti. Berharga. Beberapa teman yang masuk sekolah inklusi mengatakan apa? Saya tidak pernah diperlakukan berbeda. Artinya apa? Olahraga ya olahraga. Saya bilang olahraganya apa? Saya aja nggak bisa olahraga apa? Senam lantai. Bisa. Saya aja nggak bisa. Maksudnya ya saya nggak bisa bukan karena apa? Ya karena nggak pandai gitu ya. Bisa. Pokoknya guru tidak pernah memperlakukan kami beda. Ayo kamu mau coba. Saya mau coba. Dan dia kan besar hati. Saya mau coba. Bisa ya oke. Jadi memperlakukan mereka di sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu baik. Karena apa? Selain yang bukan penyandang disabilitas bisa belajar, mengerti, berempati, bersahabat, melihat teman-teman yang disabilitas bukan sebagai sesuatu aneh, sesuatu yang alien gitu ya, makhluk asing, yang bukan maupun teman penyandang disabilitas biasa berinteraksi. Saya kira ini juga penting ya, sekolah-sekolah inklusi itu yang tidak lagi ada, kan sekarang sudah tidak ada sekolah khusus untuk tunanetra gitu ya. Sekarang saya kira itu baik. Jadi pengalaman interaksi mereka itu mempengaruhi dan itu banyak dibentuk pertama-tama dari keluarga. Nah, sekarang saya mau masuk ke isu ini, disabilitas secara khusus disabilitas kognitif ya. Katakanlah kita dalam satu ruang belajar katekisasi begitu. Tadi saya tertarik di ujung segmen kedua, Ibu Pendeta bilang begini, saya memang tidak bertanya secara spesifik bagaimana mereka mengerti memaknai imago Dei dalam kondisi mereka. Tapi yang mereka katakan adalah mereka mengasihi, mereka merasa mereka mengalami dicintai oleh Tuhan. Bagaimana kita masuk kepada, katakanlah kalau ada katekisan begitu ya, kognitif, disabilitas kognitif, padahal kita punya katakanlah kurikulum katekisasi. Kita meminta mereka untuk memaknai bagaimana mereka melihat gambar diri mereka sebagai yang diciptakan Allah yang mulia itu. Dan bagaimana itu terrefleksi dalam diri mereka dan bagaimana mereka dimampukan untuk mentransendensinya. Bagaimana jembatan kita untuk masuk kepada alam pikir mereka, perasaan mereka, supaya kita tidak stuck pada konsep kita gitu. Lalu kemudian kita bisa sampai mengerti pada itu sebetulnya dia sedang lagi ngomong tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, bagaimana mereka mentransendensi mereka, diri mereka memahami dan makna itu. Iya, memang tidak mudah ya, tidak sederhana. Saya sendiri belum pernah mengajar katekisasi kepada penyandang disabilitas kognitif. Tapi saya bayangkan begini, secara prinsip gini, apakah kita yang melayani kurikulum ataukah kita justru menghadirkan pesan yang mau diangkat dalam kurikulum itu secara kontekstual. Ini bukan hanya pada penyandang disabilitas. Saya pernah mengajar pada mereka yang lanjut usia, yang buta huruf juga. Ya, betul, jadi bagaimana kita memahami bahwa pesan itu disampaikan dalam cara berpikir mereka. Nah ini penting. Bahkan mungkin gestur, cara berkomunikasi, hidup, ilustrasi, apa yang mereka hidupi bisa menjadi contoh yang berharga untuk mereka mengerti bahwa ini loh pesan. Jadi gambar pesan apa yang fondasional, yang sangat mendasar, yang perlu kita sampaikan pada mereka.
Nah, itu yang penting. Jadi tidak berarti kita melayani kurikulum secara rigid gitu ya. Nah, saya kira itu. Cuman saya secara teknis belum pernah mengajar pada penyandang disabilitas kognitif. Berarti kita mesti terbuka, selain memang terbuka pada metode, tetapi juga kita terbuka betul pada pengalaman mereka. Pengalaman. Yang berinteraksi dalam hidup mereka sehari-hari, dan karena itu mereka mampu juga mereka mengalami dan merasakan betapa mereka dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Betul. Nah, Terbuka. kita masuk ke soal ini, Ibu Pendeta. Bu Pendeta tadi sudah menyebut tentang undang-undang ya. Undang-undang kita masih memberi nama undang-undang disabilitas, dan memang ini perlu, masih di situ. Kita harus tetap masih pakai istilah itu. Dan menurut Bu Pendeta, bagaimana implementasi kebijakan undang-undang disabilitas ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, kita perlu ingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah undang-undang yang menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 97 Nomor 4. Jadi setelah berapa tahun ya? 97 menuju 2016 berarti 15 tahun ya? Betul, 2016 kurang 1997, 3 tambah ya, 11 tahun. Nah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 itu menyebutnya penyandang cacat. Jadi istilah itu sudah ditinggalkan, berubah. Nah, berharap ke depan kita akan terbiasa menggunakan kata different-able, tapi belum, harus diakui belum. Karena apa? Undang-undang penyandang disabilitas dibuat dengan kesadaran bahwa para penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan. Mereka dipandang terbelakang, mereka mengalami diskriminasi juga di dunia kerja, di masyarakat. Sehingga ini menjamin, undang-undang ini menjamin keberlangsungan hidup warga negara termasuk para penyandang disabilitas. Mereka punya kedudukan hukum dan hak asasi yang sama, termasuk di dunia kerja. Di dalam salah satu pasal undang-undang disabilitas ini, boleh saya tunjukkan ya, pasal 53 misalnya menyebut pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pekerja atau wajib. Lalu bagaimana dengan perusahaan swasta? Wajib juga, setidaknya dikurangi 1%. Jadi semoga sahabat YKB yang bergerak di swasta maupun di BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah tahu ini, ingat ini. 1% kalau mempekerjakan 100 pegawai, paling tidak 1. Sedikit kan sebenarnya. Nah, ini menarik. Lalu di pasal yang lain dikatakan pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab sama. Pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama, harus diberi upah yang sama. Saya ingat untuk mengatakan ini karena kemarin saya mendengarkan dari percakapan dengan teman tuli. Mereka mengatakan, kami dihargai 50% dari gaji awal. Sang pemilik mengatakan, owner mengatakan, kan kami juga membantu kamu. Seolah-olah kalau saya mempekerjakan penyandang disabilitas, saya ini beramal. Sudah bagus kamu, saya mempekerjakan kamu, kira-kira begitu. Wah, saya pikir ini perusahaan-perusahaan harus tahu ini, bahwa kerjanya sama, tanggung jawabnya sama. Kenapa upahnya dipotong? Kenapa upahnya berbeda? Tidak bisa dikatakan saya beramal sebagai seorang pemilik perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas. Karena dia juga berkontribusi bagi perusahaan atau pekerjaan. Nah, pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Kalau soal ini, saya tahu ada banyak gereja yang mulai membangun sekolah-sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintah yang membangun akses yang memang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya fisik. Nah, yang bagi teman tuli nggak terlalu ya, teman buta dan teman disabilitas fisik yang harus di kursi roda.
Nah, ini yang penting yang kita harus ingat. Baik, Bu Pendeta, kita sudah tiba di menit-menit akhir ini di episode kali ini tentang apakah penyandang disabilitas adalah imago Dei. Bu Pendeta dapat menyampaikan pesan pastoral nih kepada kita semua, kepada umat dimanapun berada terkait dengan topik ini. Ya. Apakah penyandang disabilitas adalah imago Dei? Mari, Ya. Bu Pendeta. Saya percaya setiap sahabat YKB yang mendengarkan program ini adalah orang yang peduli, yang serius menggumulkan saat ini. Entah apakah kita memang pegiat isu disabilitas atau bahkan punya orang atau mempunyai keluarga penyandang disabilitas atau mempunyai kawan. Tapi satu hal, penyandang disabilitas adalah orang yang dikasih Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta mereka, maka Tuhan pasti peduli pada mereka. Maka kita diundang untuk berada dalam persahabatan tanpa memandang batas. Jika Tuhan mengkaruniakan anak penyandang disabilitas dalam keluarga kita, mari sejak mereka lahir, kita ingatkan, tanamkan. Dari teman-teman penyandang disabilitas, saya tahu mereka mengagumkan karena orang tua mereka. Ya, Yang orang tua mengagumkan juga. Iya, orang tua mereka mengagumkan sekali. Mereka, ada seorang teman mengatakan, ketika saya tidak bisa, mama tidak menggantikan tugas saya, tapi mengajari saya sampai saya bisa. Jadi dia hidup sama dengan teman-teman lain. Jadi mari perlakukan mereka sebagai subjek, bukan objek charity. Kadang-kadang gereja berpikir bahwa mereka melakukan tindakan kesalehan, tindakan yang baik, melayani dengan cara memperlakukan mereka sebagai objek charity. Objek charity itu objek belas kasihan. Bukan itu. Jadikan mereka teman. Teman sama seperti kita, cuman beda aja gitu ya. Kan kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, kan kita juga kadang-kadang harus menyesuaikan, harus belajar budaya tersebut. Kita juga membiasakan, itu aja. Dan mereka juga senang belajar budaya kita, belajar apa? Membiasakan diri dengan kita sebagai teman, membangun persahabatan dengan mereka. Saya pikir itu yang sangat berharga. Jika kita pengambil keputusan di perusahaan, di kantor, kita harus ingat, ada undang-undang loh yang melindungi kepentingan para penyandang disabilitas. Sampai nanti kita berada dalam tataran bisa mengerti bahwa mereka adalah hanya different able. Kita semua punya different able, kemampuan yang berbeda. Betul. Dan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Baik, Ya, Ibu Pendeta gambar Linda. dan rupa Allah, itu penting. Ya. Baik, Ibu Pendeta Linda Miswanto, terima kasih untuk kesediaan episode kali ini dalam Warteg RI tentang apakah penyandang disabilitas adalah imago Dei. Dan sahabat dapat menyampaikan masukan, kritik ataupun saran tentang program ini melalui nomor WhatsApp 0812 8188 9191. Kita jumpa pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Sampai jumpa.